Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina bisyam fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bulan Ramadan sedang kita tunaikan. Alhamdulillah kita ucapkan. Semoga kita menjadi pemenang, predikat takwa kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad dengan mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin pemirsa yang baik hatinya, apa kabar puasa Ramadannya hari ini? Insya Allah berjalan dengan lancar. Dan mari kita sama-sama berdoa, semoga di dalam bulan ampunan ini kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang beruntung, memiliki amalan-amalan dan terjauh dari kesia-siaan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan satu nasihat indah yang berjudul Orang bangkrut dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang baik hatinya, jika kita berbicara tentang kebangkrutan, maka konotasi pikiran kita adalah tentang perniagaan. Begitupun dengan manusia, dalam berdagang dan berniaga ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, terjauh dari kerugian, apalagi kebangkrutan. Begitupun dalam berhubungan kita dengan Allah, disebut juga sebuah perniagaan atau perdagangan. Namun tak sedikit dari manusia mengalami kebangkrutan. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, terjadi dialog kecil antara Rasulullah dengan para sahabat. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Duhai sahabatku, adakah kalian yang mengetahui siapakah orang yang bangkrut itu?" Maka sahabat menjawab, "Tahu ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki harta." Rasulullah menjawab, "Bukan itu wahai sahabatku." Sahabat menjawab lagi, "Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki dirham." "Bukan juga itu," kata Rasulullah SAW. Rasulullah menjelaskan bahwasanya orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang menghadap Allah pada hari kiamat dengan membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakat dan hajinya, namun ia juga membawa dosa, menuduh, mencaci, memakan harta orang yang bukan haknya. Lalu ia akan diadili oleh Allah dalam waktu yang lama. Dibagikan pahalanya kepada orang yang dizoliminya, hingga pahala itu tak ada tersisa untuknya. Sementara dosanya kepada orang yang dizoliminya masihlah ada. Maka dosa-dosa orang yang disakitinya diperuntukkan untuknya, dan ia sendiri dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Pemirsa hadirin yang baik hatinya, menyimak dari hadis di atas, ada 3 tipe manusia yang akan menghadapi kebangkrutan di hadapan Allah di hari akhir nanti. Pertama adalah orang yang suka mengolok-olok orang lain. Padahal Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lain. Yang kedua adalah orang yang suka memakan harta orang lain tanpa ada haknya di dalamnya. Padahal Allah mengatakan, "La ta'kulu amwalakum
bainakum bil batil. Yang ketiga adalah orang yang suka menganiaya atau membunuh. Padahal menganiaya adalah suatu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Kenapa begitu? Karena kita adalah bersaudara. Innamal mu'minun ikhwah. Hadirin dan permisa yang baik hatinya, semoga puasa Ramadan yang kita laksanakan bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar. Lebih dari itu, supaya kita dapat menahan diri dan keinginan kita untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah dan mengantarkan kita menjadi manusia yang beruntung, jauh dari manusia yang mengalami kebangkrutan. Amin ya rabbal alamin. Menjadikan diri kita menjadi manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ramadan adalah kapal yang membawa kita kepada pelabuhan kemenangan yang bernama dermaga takwa. Semoga kita ditunjuk oleh Allah sebagai manusia yang mendapat petunjuk ketakwaan selesai Ramadan ini. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.